Kita masuk ke sesi kedua untuk hukum ketiga termodinamika dan termodinamika organisme. Dan di sesi ini kita akan membahas beberapa contoh soal terkait dengan materi yang telah kita diskusikan sebelumnya. Untuk contoh pertama, terdapat sebuah pohon birch yang menerima energi input dari matahari dan nutrisi dari tanah, yang mana jumlahnya bernilai 10 kJ per hari dan melakukan metabolisme dengan laju 8 kJ per hari. Anda diminta menentukan berapa laju perubahan energi di dalam pohon tersebut. Apabila diketahui area spesifik rata-rata dari tanaman adalah 0,5 meter kuadrat per kilogram dengan densitas sebesar 1,2 gram per mililiter, maka berapa laju input energi spesifik atau epsilon. Tanaman memiliki total volume sebesar 1,5 meter kubik per individu, maka berapa nilai laju metabolisme spesifik dari tanaman tersebut. Dengan permasalahan ini, maka solusinya adalah diketahui dari soal tersebut nilai Q in atau laju input energi sebesar 10 kJ per hari. Kemudian laju metabolisme sebesar 8 kJ per hari, dan diminta menentukan berapa perubahan energi pada tanaman tersebut. Tinggal kita gunakan persamaan yang telah kita pahami sebelumnya, yaitu dE per dt sama dengan Q in dikurangi M. Tinggal kita kurangi saja, substitusikan dengan nilai-nilai yang telah diketahui. Kemudian diketahui laju area spesifik tanaman itu sebesar 0,5 meter square per kilogram dan densitasnya sebesar 1200 kg per meter kubik. Maka kita bisa menentukan berapa nilai epsilonnya dengan menentukan rasio QE in terhadap hasil kali densitas dan area spesifik dari tanaman tersebut, dan diperoleh nilainya sebesar 16,67 Joule meter per hari. Hal yang sama kita lakukan untuk menentukan laju metabolisme spesifik dan diperoleh 4,44 Joule kilogram per hari per individu. Kemudian kita berangkat ke permasalahan kedua. Diketahui proses respirasi dan konsumsi mengikuti fungsi alometrik, dan berapa koefisien alometrik untuk proses respirasi dan konsumsi atau nilai A dari masing-masing proses tersebut apabila rasio laju metabolisme respirasi dan konsumsi tersebut mendekati 1 dan tanaman memiliki massa sebesar 10 kg dan diketahui laju respirasi yang terukur sebesar 4 kJ per hari. Kita diberikan informasi bahwa rasio antara laju respirasi dan konsumsi mendekati 1 dan yang terukur adalah laju respirasi dan massa dari tanaman, maka kita bisa menentukan berapa laju dari konsumsi dan berapa nilai dari masing-masing koefisien pada dua proses tersebut. Rasionya sama dengan 1, kemudian nilai dari untuk proses respirasi sama dengan 4 kJ per hari, dan tinggal disubstitusikan ke dalam persamaan alometrik yang telah kita ketahui sebelumnya dari sesi sebelumnya, yaitu AR kali W adalah massa dari tanaman dipangkatkan 0,8 sama dengan 4 kJ per hari. Tinggal kita substitusikan nilai W-nya dan kita dapatkan nilai koefisien untuk proses respirasi. Hal yang sama kita lakukan untuk konsumsi dari umpan, dan diperoleh nilainya untuk respirasi sebesar 0,633 dan untuk konsumsi umpan sebesar 0,895. Berikutnya adalah suatu tanaman large memiliki energi spesifik volume sebesar 0,01 kJ per kilogram dengan permukaan area rata-rata sebesar 0,15 meter kuadrat per kilogram dan laju spesifik energi yang masuk sebesar 0,01 kJ
per meter per hari. Unit biomasa spesifik, laju energi spesifik biomasa itu sebesar 0,001 kJ per kilogram per hari. Anda diminta menentukan berapa volume tanaman tersebut ketika mencapai fase stasioner dengan nilai geometri indeks sebesar 2/3. Jadi di sini diminta berapa kondisi volume ketika mencapai stasioner, dan kita menggunakan persamaan yang telah kita ketahui sebelumnya, yaitu perubahan volume terhadap waktu sama dengan volume dipangkatkan geometri indeks dibagi dengan energi spesifik dikalikan dengan epsilon dikalikan dengan F atau faktor bentuk dikurangi dengan R atau laju metabolisme rata-rata dikalikan dengan V atau volume dipangkatkan dengan 1 dikurangi dengan indeks geometri. Dan karena dia untuk kondisi stasioner, maka dV/dt sama dengan 0, dan kita sesuaikan persamaan tersebut dan didapatkan setelah mensubstitusikan nilai-nilai yang diketahui bahwa nilai volume pada kondisi stasioner sebesar 1,5 meter pangkat 3. Kemudian di contoh berikutnya untuk tanaman yang sama, namun di sini yang diketahui adalah faktor bentuk dari large tree tersebut, dan nilai-nilai keterangan yang lain sama dengan problem ketiga. Hanya saja di sini yang bedakannya adalah faktor bentuk yang diketahui, sedangkan yang sebelumnya adalah luas area spesifik dari tanaman tersebut. Dan menggunakan persamaan yang sama, namun di sini menggunakan persamaan yang melibatkan faktor bentuk. Dengan demikian, maka bentuk persamaan digunakan adalah seperti ini setelah disusun ulang, dan tinggal disubstitusikan masing-masing nilai yang telah diketahui, dan diketahui hasil volume pada kondisi stasioner sebesar 1,3 meter pangkat 3. Kemudian kasus yang sama dengan contoh yang ketiga, semua keterangannya sama. Diketahui volume spesifik energi pada pohon larch itu 0,01 kJ per kilogram dengan permukaan area sebesar 0,15 meter kuadrat per kilogram, dan energi yang masuk spesifik area sebesar 0,01 kJ per hari. Unit biomasa spesifik, laju energi spesifik biomasa sebesar 0,01 kJ per kilogram per hari dengan faktor geometri sebesar 2/3. Kalau di contoh sebelumnya diminta volume pada kondisi stasioner, maka untuk contoh kali ini diminta bagaimana memplot dalam bentuk dinamik sehingga dia mencapai kondisi stasioner, dan diasumsikan initial volume itu atau volume awal itu terabaikan. Jadi dengan informasi yang diketahui, F, R, kemudian nilai E, energi spesifik dari pohon larch tersebut, nilai epsilon, dan diketahui bahwa persamaan perubahan volume terhadap perubahan waktu bentuknya seperti ini. Kemudian apabila masing-masing nilai tersebut disubstitusikan, maka didapatkan nilai yang persamaan yang telah terdefinisi menjadi seperti ini. Kemudian persamaan ini diintegrasikan dengan nilai kondisi awal V0 itu sama dengan 0, maka kita dapatkan bentuk persamaan hasil integrasi yang seperti ini. Dan persamaan ini ketika diplotkan menjadi seperti ini. Jadi terlihat bahwa kecenderungannya semakin hari akan semakin nilai volumenya akan semakin konstan. Ketika dia telah mencapai kondisi stasioner, maka dia akan berhenti di titik 1,5, dan nilai volume 1,5 itu telah kita dapatkan dalam penyelesaian contoh ketiga tadi. Sekarang kita masuk ke problem nomor 6. Apabila Anda diberikan atau melakukan suatu eksperimen pada kayu jati dan memperoleh data sebagai berikut: perubahan volume terhadap hari. Kemudian Anda juga mengukur panas pembakaran dari pohon tersebut dengan menggunakan kalorimeter bom, dan diperoleh bahwa nilai
panas spesifik dari biomasa jati tersebut adalah 4,5 kalori per gram dan densitas area rata-rata sebesar 0,1 meter kuadrat per kilogram, maka Anda diminta menentukan berapa laju spesifik energi masuk area dan berapa laju spesifik energi keluar dari biomasa tersebut, atau nilai epsilon dan nilai R. Diketahui persamaan yang telah kita dapatkan tadi, kita susun ulang atau sesuai dengan bentuk pada penyelesaian soal nomor 5 menjadi seperti ini. Dari persamaan ini kita ketahui bahwa dari data yang kita punya, kita harus memplot dV per dt versus V. Oleh karena itu, kita harus menentukan bentuk dari dV per dt terlebih dahulu dengan cara memplotkan langsung pada kurva antara volume versus waktu. Setelah diplotkan bentuknya seperti ini, maka dicari nilai persamaan polinomial dari hasil plot pertama ini, menentukan persamaan dV per dt. Setelah didapatkan, maka untuk menentukan dV per dt adalah turunan pertama dari persamaan polinomial yang telah diketahui ini. Dan hasil turunan pertamanya sebesar negatif 0,001 dikali T ditambah dengan 0,023. Kemudian setelah kita mendapatkan persamaan dV per dt turunan volume terhadap waktu, maka kita menentukan data kedua, yaitu menentukan nilai dV per dt pada masing-masing waktu yang telah diukur. Kemudian memplotkan nilai dV per dt terhadap volume sesuai dengan persamaan yang telah diturunkan sebelumnya, dan diperoleh persamaan regresinya sebesar berikut, dan nilai epsilon dan R itu ditentukan dari intercept dan gradien dari persamaan tersebut. Kita ingatkan kembali bentuk persamaan yang kita gunakan seperti ini sehingga melakukan plot dV per dt versus V, dan untuk menentukan spesifik energi masuk itu nilai intercept dikalikan dengan energi spesifik per area spesifik tanaman, dan diperoleh nilainya sebesar 4,32 kilojoule meter per hari. Hal yang sama untuk energi yang keluar spesifik, dan diperoleh nilai yang diturunkan dari gradien atau slope dari persamaan regresi tadi, dan diperoleh nilainya sebesar 0,118 kilojoule kilogram per hari. Demikian beberapa contoh soal dari pemaparan hukum ketiga termodinamika dan termodinamika organisme. Silakan untuk menguji pemahaman dengan menjawab pertanyaan atau mengulang kembali contoh-contoh soal yang telah diberikan.